Coba jujur, selama ini kalau kita dengar kata kopi, yang kebayang itu apa? Pahit, kadang strong banget, kadang diminum cuma biar nggak ngantuk pas lagi kerja, atau begadang ngerjain tugas. Tapi faktanya, kopi itu bukan sekadar pahit. Ada kopi yang rasanya mirip coklat lembut, ada yang punya sentuhan karamel manis, ada yang aromanya wangi floral kayak teh, bahkan ada yang rasanya segar kayak buah-buahan tropis. Loh, kok bisa biji kopi yang sama-sama dari pohon, tapi kenapa rasanya bisa beda-beda banget? Jawabannya ada di 3 hal utama. Tempat tumbuhnya, yang mencakup ketinggian, suhu, dan jenis tanahnya. Lalu, varietas, atau jenis bijinya itu sendiri. Dan terakhir, cara biji kopi itu diproses dan di roasting atau disangrai. Nah, di video ini, kita bakal keliling dunia secara virtual buat mencicipi 7 kopi yang diakui sebagai salah satu yang terenak di dunia, menurut para ahli di World Coffee Tasting Awards. Sambil jalan-jalan, kita juga bakal ngerti kenapa rasa mereka bisa begitu istimewa dan berbeda. Siap, kita mulai perjalanan kita dari tempat asal kopi dunia, Ethiopia. Di sini, ada kopi legendaris bernama Ethiopian Yirgacheffe. Kopi ini terkenal punya rasa yang sangat unik. Ada aroma floral yang wangi kayak bunga, sentuhan sitrus yang segar mirip lemon atau jeruk, dan rasanya terasa sangat ringan dan bersih di mulut. Kenapa bisa begitu? Karena tanah di daerah Yirgacheffe kaya akan mineral vulkanik alami. Ditambah lagi, kopi ini tumbuh di dataran yang sangat tinggi, sekitar 1.800 sampai 2.100 meter di atas permukaan laut. Aturan sederhananya begini, semakin tinggi tempat kopi tumbuh, proses pematangannya jadi lebih lambat. Ini membuat gula alami di dalam buah kopi punya waktu lebih banyak untuk berkembang menjadi lebih kompleks. Hasilnya, rasanya jadi kaya, harum, dan elegan. Gak heran, kopi Yirgacheffe ini sering banget dipakai para barista profesional untuk melatih indera perasa mereka. Dari Afrika, kita terbang jauh ke Karibia, tepatnya ke Jamaika. Di sini ada kopi dengan reputasi global yang sangat mentereng. Namanya Blue Mountain. Kopi ini sering disebut sebagai kopi dengan rasa paling seimbang di dunia. Karakter rasanya itu sangat smooth, rata, dan hampir tanpa ada rasa pahit yang mengganggu. Benar-benar halus. Kok bisa selembut itu? Rahasianya ada di lokasi tumbuhnya. Kopi ini tumbuh di pegunungan Blue Mountain, yang hampir sepanjang tahun tertutup oleh kabut tebal. Kabut ini bertindak seperti pelindung alami dari sinar matahari langsung, membuat proses pematangan buah kopi jadi sangat lambat dan gradual. Hasilnya, rasa kopi jadi sangat halus, mulus, dan lembut. Selain itu, proses quality controlnya ketat banget. Setiap biji yang punya sedikit cacat saja akan langsung ditolak. Makanya, jangan kaget kalau harga kopi Blue Mountain ini cenderung premium. Sekarang, ayo kita pulang ke rumah. Ini dia kebanggaan kita. Kopi dari Sulawesi, Toraja Kalosi. Kopi ini punya karakter yang sangat khas dan disukai di seluruh dunia. Rasanya itu earthy, mengingatkan kita pada aroma tanah lembab setelah hujan. Ada juga sentuhan kayu manis dan rempah-rempah yang hangat. Aromanya sangat kompleks, dan rasanya terasa begitu dalam dan elegan. Banyak barista dunia bilang, kopi dari Indonesia itu punya jiwa rasa yang nggak dimiliki kopi dari daerah lain. Kenapa? Karena tanah di Toraja adalah tanah pegunungan dari batuan tua yang kaya akan mineral dan punya sejarah geologis yang panjang. Semua kekayaan alam itu seakan mengalir dan terserap ke dalam setiap biji kopi, menciptakan rasa yang begitu unik dan berkarakter. Lanjut ke Amerika Tengah, kita mampir ke Costa Rica untuk mencicipi Costa Rica Tarrazo. Kopi dari sini terkenal punya rasa yang bright atau cerah, clean atau jernih, dan ada sedikit sentuhan nutty seperti kacang-kacangan. Kunci dari rasa yang jernih ini ada pada proses pengolahannya, yaitu proses pencucian atau wash process yang dilakukan dengan sangat teliti. Proses ini bertujuan untuk membersihkan seluruh lapisan lendir atau daging buah dari biji kopi sebelum dijemur. Hasilnya adalah rasa biji kopi yang murni, jernih, tanpa ada gangguan rasa dari sisa buahnya. Makanya, kopi ini sering banget disebut sebagai kopi buku teks. Para ahli kopi sering bilang, kalau mau belajar mengenali rasa kopi yang jernih dan asli, mulailah dari Tarrazo. Kita kembali lagi ke benua Afrika,
kali ini ke Kenya. Di sini ada kopi yang diberi label Kenya AA. Dua huruf AA itu bukan sembarangan. Itu adalah tanda bahwa ukuran bijinya termasuk yang paling besar dan kualitasnya paling tinggi dalam sistem grading kopi di Kenya. Rasa dari Kenya AA ini sangat khas. Punya tingkat keasaman yang segar, tapi bukan asam yang kecut mengganggu. Ya, rasanya lebih mirip seperti buah blackcurrant yang manis dan sedikit asam. Aroma frutinya juga sangat menonjol. Kenapa bisa se-fruity itu? Karena kombinasi antara proses fermentasi yang terkontrol dan iklim di Kenya membuat perkembangan asam-asam alami pada kopi jadi sangat kuat, tapi tetap terasa elegan dan menyenangkan. Ini adalah jenis kopi yang seringkali bikin orang-orang yang baru mencobanya kaget dan bilang, "Oh, jadi kopi itu bisa terasa seperti jus buah ya?" Satu lagi dari Indonesia yang berhasil memukau dunia kopi, Sumatra Mandailing. Dunia kopi internasional sangat mengagumi karakter dari kopi Mandailing. Ciri rasanya itu rich, full body, atau terasa tebal di mulut. Dan punya sentuhan rasa coklat gelap, serta rempah-rempah. Kenapa rasanya bisa sedalam dan sekuat ini? Jawabannya ada pada metode pengolahan khas Indonesia yang disebut giling basah atau wet hulling. Proses unik ini membuat tubuh kopi jadi lebih tebal, rasanya lebih bold dan pekat, serta aromanya sangat berkarakter. Nggak heran kalau kopi ini jadi favoritnya para penikmat kopi hitam pekat yang suka rasa kuat dan nendang. Perjalanan kita berakhir di Guatemala, tepatnya di daerah Antigua. Kopi di sini tumbuh di sebuah lembah yang dikelilingi oleh 3 gunung berapi yang megah. Artinya apa? Tanahnya adalah tanah vulkanik yang super subur dan kaya akan mineral. Semua nutrisi dari tanah itu terserap sempurna oleh tanaman kopi. Hasilnya, rasa kopi Guatemala Antigua itu cenderung punya profil rasa coklat dan karamel yang manis, dengan sedikit sentuhan smoky atau aroma asap yang tipis, dan rasanya sangat comforting atau menenangkan. Ini adalah tipe kopi yang sempurna untuk dinikmati pelan-pelan sambil bersantai, membaca buku, atau sekadar menikmati sore yang tenang. Jadi, dari semua kopi yang sudah kita bahas tadi, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil. Rasa-rasa unik, seperti buah, coklat, atau bunga pada kopi itu, bukan hasil tambahan. Bukan karena dicampur sirup, bukan juga hasil infus rasa buatan. Semua rasa itu terbentuk secara alami. Rasa itu adalah cerminan dari tanah tempat kopi itu tumbuh. Ketinggian tempatnya, iklimnya, tingkat kematangan buah kopinya saat dipanen, hingga cara biji itu diolah dan disangrai oleh para ahlinya. Setiap cangkir kopi membawa cerita tentang tanah asalnya, tentang perjalanan panjang dari biji hingga sampai ke cangkir kita. Jadi, kalau selama ini kamu merasa dan bilang, "Ah, kopi itu pahit semua," mungkin kamu hanya belum ketemu jodoh kopimu saja. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, kopi apa yang paling bikin kamu penasaran? Atau kamu pengen aku buatin rekomendasi kopi yang cocok buat pemula? Coba deh tinggalin komentar di bawah. Aku mau coba kopi yang rasanya, terus pilih. Mau yang fruity, yang coklat, atau yang lembut. Nanti aku coba buatin daftar rekomendasinya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di cangkir berikutnya.